Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dan tata kelola kerja. Pengertian tempat kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. K3 memiliki 3 tujuan utama dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan kerja, tenaga kerja, dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dasar hukum K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu ada pada pasal-pasal 5, 20, dan 27 Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 2912. Ruang lingkup K3 sesuai yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Syarat-syarat K3 itu harus memuat prinsip-prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan, dan pembuatan perlengkapan alat-alat pelindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja melakukannya, dan keselamatan umum. Ketentuan pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, peraturan perundangan dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 100.000. Pengertian K3 itu sendiri yaitu instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. Tujuan K3 bagi pekerja itu bertujuan untuk melindungi pekerja dari bahaya yang terjadi selama proses bekerja dan juga efek kesehatan jangka panjang. Bagi perusahaan itu bertujuan untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang dapat menghambat produksi dan produktivitas kerja. Bagi lingkungan masyarakat itu bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak negatif dari alat atau sumber-sumber produksi. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja harus mengacu dan bertitik tolak pada konsep sebab akibat kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan. Berdasarkan prinsip pencegahan kecelakaan kerja, maka fungsi dasar manajemen K3 memegang peranan penting terhadap upaya pengendalian kecelakaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Kecelakaan kerja bisa dihindari dengan memperhatikan faktor-faktor, diantaranya sebagai berikut. 1. Aspek lingkungan, yaitu lingkungan kerja yang memenuhi kriteria mencegah kecelakaan kerja atau memenuhi syarat aman, memenuhi prasyarat keselamatan, dan memenuhi penyelenggaraan ketata rumah tanggaan. Yang kedua, aspek mesin serta perlengkapan kerja. Mesin serta perlengkapan kerja mesti didasarkan pada rencana yang baik dengan memperhatikan ketetapan yang berlaku. Ketiga, aspek peralatan kerja. Alat pelindung diri adalah peralatan kerja yang perlu tercukupi buat pekerja. Keempat, aspek manusia, yaitu mencakup ketentuan kerja, memperhitungkan batas potensi serta keterampilan kerja,
meniadakan beberapa hal yang mengurangi konsentrasi kerja, menegakkan disiplin kerja, menghindari tindakan yang menghadirkan kecelakaan dan menghilangkan terdapatnya ketidakcocokan fisik serta mental. Analisis kecelakaan kerja itu difokuskan untuk satu, mencari frekuensi kecelakaan, dua, mencari sumber penyebab kecelakaan. Alat yang paling sederhana adalah diagram Pareto dan diagram Ishikawa. Kebijakan ketiga berdasarkan pasal 7 ayat 3 PP nomor 50 tahun 2012 ini paling sedikit memuat tentang visi, tujuan perusahaan, komitmen dan tingkat melaksanakan kebijakan, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional. Perencanaan ketiga berdasarkan pasal 9 ayat 4 PP nomor 50 tahun 2012 paling sedikit memuat 1. Tujuan dan sasaran, 2. Skala prioritas, 3. Upaya pengendalian bahaya, 4. Penetapan sumber daya, 5. Jangka waktu pelaksanaan, 6. Indikator pencapaian, dan 7. Sistem pertanggungjawaban. Pelaksanaan ketiga berdasarkan pasal 10 ayat 2 PP nomor 50 tahun 2012 pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3. Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana. Evaluasi K3 berdasarkan pasal 14 ayat 1 PP nomor 50 tahun 2012. Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha yang akan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan. Perbaikan K3 berdasarkan pasal 15 ayat 1, 3, dan 4 PP tahun 2012 untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK 3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kerja. Perbaikan dan peningkatan kerja itu ada 1. Adanya pelaporan, 2. Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar, 3. Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, 4. Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan, 5. Adanya perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi, 6. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja, 7. Adanya masukan dari pekerja atau buruh. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.